Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa baina wa mahadina wa jaddi wa jarana sunna wa laula nasyarihin wa malaikatil muqarrabin. Khususan mu'alibatil kita wa khususan ikatul salihah wa zul hajah. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa rahimul qubur minal mu'minati wal muslimin min masyariq arabiha khususan ila baina wa baikum sya'ulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mu'minin, di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahulkan ta'ala, yang punya masalah diselesaikan ta'ala, yang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa amrana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil bil islam dinana wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulahu bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil Ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min qabli fa'ma khujna min adh-dhulumati wahmi warzuqna fahman nabiyina wal mursalin wa hamal malaikatal muqarrabin ilahana maqsuduna wa taqabbal atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qawsaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan tuan kuasanya, datuk datin, tuan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita dapat bersua kembali, di mana pada bulan yang lepas, mohon maaf, tiada diberi anugerah Allah, sakit, ada masih di hospital, ada sedikit masalah paru-paru dan sekalian. Alhamdulillah, atas doa restu para jamaah termasuk tuan sekalian, saya berada di hospital hanya seminggu aja. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali pulih, tetapi masalah kaki yang belum bisa sempurna. Oleh itu tatkala saya salat waktu tahiyat awal, pada sujud di antara itu tak sempurna, mohon maaf dan sekalian. Baik, ayo kita teruskan pengajian kita berpadukan kitab Al-Hikam, dan kita masih bab bersandarlah kepada sifat Allah, sifat Tuhan, dan buktikan kehambaanmu. Dan menurut batasan saya kita sudah sampai muka surat 164, betul? 164. Sekarang makalah 141 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Law annaka la tasri ilahi ila ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilahi abada. Walakin idza arata ayuwassilaka ilahi ghatta wasfaka biwasfih wa nataka binatih wa wassilaka ilahi bima minu ilaika la bima minka ilaihi. Artinya lebih kurang, andaikan engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kekotoran syirik, niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya untuk selama-lamanya. Tetapi jika Allah akan menarik
atau menyampaikan engkau kepadanya, ia, yakni Allah menutupi sifatmu dengan sifatnya dan kekuranganmu dengan kurnia kekayaannya, maka Allah akan menyampaikan engkau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan karena amal perbuatanmu yang engkau hadapkan kepadanya. Luar biasa. Jadi Datuk, Datin, tuan sekalian, begitu jelas sekali. Karena Allah memang maha mengetahui dan kita manusia yang begitu lemah, lembut, lemah, bodoh, miskin, gak punya apa-apa. Itu sifat semula jadi manusia. Jadi kalau tuan-tuan ingin mengabdi kepada Allah, ingin menyembah kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, jangan menunggu, wah aku belum sempurna lah, aku masih banyak dosa lah, malulah, inilah. Nah, ini kalau Tuhan menunggu sampai kita sempurna sampai kiamat, tidak akan sampai. Terutama kadang-kadang kita jumpa saudara kita diajak pergi haji umrah, masih malulah, aku dosa masih banyak, dan Nabi tak boleh. Bukan begitu dan sekalian. Diajak salat, aku masih kotor lah. Enggak begitu. Memang kita yang kotor pun memang dosa dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, Allah menyebutkan yang artinya lebih kurang, hambaku, sebenarnya kalian itu selalu berbuat dosa pagi, petang, siang, dan malam. Dan aku, kata Allah, mengampuni seluruh dosa-dosamu. Maka mintalah ampun kepadaku, mesti aku ampunkan. Itu kemuliaan Allah. Jangan mengukur kepada kemampuan kita, atau mengukur daripada kita nanti kalau sudah bersih, sudah jernih, baru betul. Enggak bisa. Ya sudah apa adanya. Salat kita belum khusyuk, ya enggak apa-apa. Semuanya Allahu Akbar, beres sudah. Ya nyatanya begitu. Allahu Akbar. Maka dari itu salah satu di antara salat supaya kita diterima oleh Allah, satu aja caranya, berjamaah. Bila salat berjamaah, tuan sekalian, kita keluar salamnya semua salat kita diterima oleh Allah. Mana dasarnya? Buka sebuah kitab namanya Sirah Salikin, atau orang menyebut Sirah Salikin, oleh Syekh Abdul Samad Al-Falamani, juzuk pertama. Di sana ada Rasulullah berfirman, tatkala kita salat bersama tu imam tadi, Allahu Akbar, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita yang salat itu semua, Allah perintah pada malaikat ambil semua dosa-dosanya, termasuk makmum yang masbuk, walaupun kirang satu salam saja, apalagi rakaat mabuk pun, salam selesai. Menurut malaikat datang pada Allah, ya Allah, apa perlu saya kembalikan dosa-dosa mereka? Kata Allah, biarkan mereka bersih dosa-dosanya bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Ini luar biasa tuan sekalian. Jadi itulah ya, karena dalam salat jamaah itu yang namanya jamaah, imamnya tidak khusyuk, makmumnya khusyuk. Makmum saf pertama kurang khusyuk, saf kedua khusyuk, saf kedua kurang khusyuk, saf ketiga, saf ketiga tidak khusyuk, saf pertama khusyuk. Begitulah situasinya. Maka semua diterima oleh Allah Ta'ala. Itulah untungnya orang berjamaah. Di samping mendapatkan 27 derajat, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka saran saya pada Datuk, Datin dan sekalian, ya, usahakan sholat wajib itu mesti berjamaah. Usahakan berjamaah, sehingga tuan-tuan punya perasaan kalau tidak jamaah macam tidak sah sholat itu. Walaupun sholat jamaahnya terserah, mungkin di masjid, di surau, atau di madrasah, di rumah, di pejabat, di perjalanan. Pokoknya usahakan jamaah dulu. Nah, oke tuan ya. Jangan menunggu kita sudah sempurna, sudah bagus beri ibadah. Kalau macam itu tidak akan boleh selama-lamanya. Tapi di sini yang menariknya di sini, kalau Allah mengendaki, jika Allah akan menarik, menyampaikan engkau kepadanya, Allah yang menggerakkan. Pertama menutupi sifat-sifatmu dengan sifat-sifat kekurangannya, sifat-sifat kemuliaan Allah. Coba. Kemudian Allah membuka apa sifat-sifat kekuranganmu dengan sifat kekayaannya, kesempurnaannya. Itu aja. Allah yang menutupi. Kita banyak melakukan kejahatan, tapi Allah yang menutupi.
Sampailah disebutkan di sini, maka Allah akan menyampaikan engkau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu. Kehendak Allah. Ini kena underline, bukan karena amal perbuatanmu yang kau hadapkan kepadanya. Sebenarnya tuan-tuan dan paman jangan pernah mengada-ngada lah. Jangan pernah mendapik dada. Ini karena amalku sudah baik, aku sudah bagus. Tidak, bukan itu. Karena Allah telah memilih kita. Maka dari tatkala kita berlaku, kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya tuan sekalian, karena Allah memilih kita. Kan itu kan? Syekh Hasan As-Sazali sudah menyebutkan kita dalam 4 position. Di mana-mana teman-teman berada, di mana saja berada, di ufuk timur ke, ufuk utara, kutub selatan, pokoknya kita berada, tidak terlepas dari 4 position ini. Nah, ini harus dipahami, ini kunci kehidupan. Pertama, posisi taat. Kalau tidak dalam posisi taat, bermana kita dalam posisi maksiat, atau menderhaka, atau berdosa. Yang ketiga, dalam posisi mendapat nikmat, mendapat anugerah. Kalau tidak mendapat anugerah, bermakna kita menerima yang keempat, balak atau ujian. Dan apa solusinya? Diajarkan dalam kitab kami juga. Solusinya tatkala kita taat, seperti sekarang Datuk Dati, tuan sekalian pergi masjid, pergi surau, ini namanya taat. Apa sikap kita? Ini adalah anugerah daripada Allah. Allah memilih kita. Bukan, oh karena saya imam, saya ustaz, saya tok guru, saya tok kiai, saya tok leben. No. Karena Allah memilih kita. Ini jangan pernah perasan. Ini kebanyakan orang itu perasan. Sedikit boleh sedikit saja. Menyalahgunakan karena merasa paling hebat. Sampai doa di Mekah pun minta dihancurkan kerajaan. Oh, sontoloyo. Hati-hati dan sekalian. Ada dalam kisah kitab ini, ada seorang waliullah didatangi, Tuan, tolong doakan saya. Dia menangis. Dia bisa sahabat menangis. Kenapa Tuan menangis? Jangan-jangan justru dengan doaku itulah kalian dapat balak. Ini orang waliullah, tuan-tuan. Jangan-jangan dengan doaku ini kalian dapat balak. Tapi ini orang ini sengaja sain ide mendoakan siapapun juga. Pada seorang Islam dan sebagainya, macam nak bisa begini. Belajar Islam yang benar. Jangan sain ide, buka kitab Al-Hikam supaya dia paham. Baik, jadi tatkala tuan-tuan kita berbuat taat, ketahuilah kita ini dipilih oleh Allah. Contoh paling senang, berapa ribu penduduk yang ada di kita ini. Tapi dipilih oleh Allah siapa? Apa mereka orang goblok? Apa mereka orang sakit semua? Tidak. Karena Allah tidak memilih. Kenapa Allah tidak memilih? Karena mereka tidak memilih Allah. Yang dipilih TV, yang dipilih restoran, yang dipilih ngobrol-ngobrol, yang dipilih buat berbual-bual. Ya Allah beri. Tapi karena Tuhan memilih, Allah akan pilih. Kedua, tatkala kita tidak taat, bermakna kita maksiat, kita dosa. Tatkala kita berbuat dosa, apa jalan keluarnya? Ya minta ampun, itu aja lah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kesalahannya, jangan sampai tidak sombong kepada Allah Taala. Akui kesalahan, sebab kalau kita tidak mengakui kesalahan itu menjadi wataknya iblis. Tuan-tuan masih ingatkan sejarahnya orang sombong itu kan mula-mula iblis. Imam Ma'ruf Al-Qarahi, seorang ulama besar, guru Imam Maliki dan guru Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, menyebutkan punca orang melakukan dosa itu ada 3. Ini kalau tuan-tuan dihafalkan sampai hari kiamat kurang 2 hari. Dan ajarkan, viralkan kepada putra-putri kita khususnya. Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam neraka. Jadi orang-orang berbuat dosa itu puncanya 3. Pertama sombong, kedua tamak, ketiga dengki. Dan beliau memberikan perinciannya begitu jelas sekali. Adapun makhluk yang mula-mula sombong namanya iblis.
Dan makhluk yang mula-mula tamak, ini atuk dan nenek kita, Adam dan Hawa. Dan makhluk yang mula-mula dengki adalah abang kandung kita sendiri, Qabil. Sejarah ringkasnya begini, coba Tuhan perhatikan. Tatkala masih di surga lagi, yang ada ketika itu baru malaikat, jin dan setan. Allah mencadangkan ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, jin, setan, aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Tiga ini membangkang, tuan-tuan, tidak setuju. Jadi membangkang ini sudah sejak di surga lagi. Jangan bingung, sudah ada sejarahnya begitu. Dan yang dibangkang adalah Allah SWT, tuan-tuan. Allah tidak marah. Cuma Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menanggapi pembangkang. Kalau telah jadi pemimpin juga, jadi siapa-apa juga menghadapi pembangkang, ada dua cara yang Allah ajarkan ketika itu. Cara pertama, Allah menjawab dengan psikologi. Apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, jin, setan, aku lebih tahu, aku lebih tahu dari engkau tahu, aku lebih tahu dari kalian tahu. Dia mentalnya dijatuhkan, mentalitas dijatuhkan dulu, tuan sekalian. Sabar, aku lebih tahu daripada kalian. Sudah. Dan cara kedua, Allah pertandingkan. Coba bayangkan, bila Adam sudah siap, maka Allah pertandingkan antara malaikat, iblis, jin dan Adam. Coba bayangkan, dan Allah adil. Penghormatan pertama diberikan malaikat, terus jawab, gagal. Berikan iblis, gagal. Kepada jin, gagal. Pada manusia, sukses. Sampai 4 pusingan, Adam keluar sebagai Johan, keluar sebagai juara. Maka Allah perintah kepada iblis, kepada malaikat, pada jin, usjudu li Adama. Sudahlah, sujudlah kepada Adam. Sujud disuruhkan menyembah, tapi ucapan congratulation, ucapkan syabaslah, ucapkan tahniahlah, ucapkan selamatlah, shake hand lah. Itu biasalah begitu. Itu perintah Allah. Jin dan malaikat gentleman. Ini iblis ini. Ini mulanya sombong timbul. Iblis menolak perintah Allah langsung. Bila menolak ditanya, asal engkau tak mau? Aku lebih baik daripada dia. Aku dicipta daripada api, dia dari tanah. Aku lebih senior. Aku lebih dulu surga. Adam baru aja. Nahi. Ini pelajaran luar biasa atas sekalian. Iblis menolak. Karena apa? Membanggakan kelebihannya, membanggakan keberolehannya, kehebatannya. Coba bayangkan. Akhirnya diambil tindakan disiplin oleh Allah, diturunkan dari surga ke dunia. Jadi orang sombong itu, tuan, dan sejak dulu kini selamanya tidak akan pernah sukses. Hidupnya tidak pernah bahagia, tidak pernah sukses, dan dihancurkan oleh Allah. Karena Allah sudah berfirman, Al-Kibriya ridai, sombong itu selendangku. Siapa menggunakannya, mesti aku akan hancurkan. Aku akan tenggelamkan ke neraka. Nerakanya, kalau neraka di dunia, ya hancurkan kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam cara, itu urusan Allah Ta'ala. Di akhirat jadi neraka sana. Hati-hati urusan sekalian. Ini iblis. Cukuplah tuan-tuan. Dulu kan sudah saya ingatkan, cukup 4 orang ini aja lah yang sombong, gak usah ikut-ikut lah. Saya ulang balik tuan sekalian ya. Ini profesinya berbeda-beda tapi sama, sombong. Pertama, Fir'aun. Fir'aun ini sombong karena merasa kuasa, menyalahgunakan kuasanya. Wah, luar biasa. Menghina, menghukum, dan menendang siapapun juga seenaknya sendiri. Membunuh siapapun seenaknya sendiri. Bahkan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi endingnya apa? Dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan di lautan. Yang kedua, Qarun. Tapi dia profilnya seorang jutawan, orang yang sukses di dalam ekonomi. Dia merasa paling pintar, cara strategi ekonominya mantap, bagus, dan baik. Sombong, tidak mau mendermakan, maka ditenggelamkan oleh Allah di daratan.
ketika Haman menyombongkan kepintarannya, sudah pintar, sudah sarjana, sudah mumpuni, sudah jadi penasihat Firaun, akhirnya dihancurkan. Dan yang keempat namanya Bal'am. Bal'am itu tokoh agama yang pakar Zabur, Taurat dan Injil ketika itu, memutarbelitkan agama, kepentingan pribadi dan keluarga dan sebagainya lah. Banyak agama dipermain-mainkan, Allah juga hancurkan. Jadi cukuplah Tuhan, nggak usah ikut-ikut, nanti akhirnya kecundang sama. Ini ya Tuhan cukup. Yang kedua, sebab tamak. Atuk kita, nenek, atuk dan nenek kita, bagaimana Tuhan sekalian? Semua free of charge. Allah berfirman Adam dan Hawa makan minum apa saja, tapi jangan mendekati pokok ini. Jangan mendekati pokok ini. Ternyata atuk dan nenek bukan saja mendekati pokok, malah makan buahnya. Masya Allah. Sama, orang yang tamak juga diusir oleh Allah Ta'ala. Tamak juga begitu, hidupnya tidak pernah bahagia, mesti dihancurkan Allah Ta'ala. Apa yang kurang? Semuanya sudah diberi. Kalau di dunia sudah pangkat, ada kedudukan, ada istri cantik, rumah besar, kereta mewah, duit melambak-lambak di mana bank, bukan hanya di dalam tempat, di luar negara semua ada. Masih kurang dan kurang dan kurang. Ini akhirnya dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Itu tamak. Baik, yang ketiga sebab dengki. Sebab dengki itu abang kandung kita sendiri, Qabil. Dulu tatkala Nabi Adam AS sudah di dunia, dan kemudian untuk mengembangkan zuriat, sistem perkawinannya dengan silang. Setiap istri Nabi Adam itu melahirkan mesti kembar, perempuan, laki, laki, perempuan, laki, perempuan, dan cara perkawinan silang. Tidak boleh kembarannya kawin, dikawinkan dengan kembaran yang berbeda. Ketika itu ternyata, wah, Qabil itu kembarannya cantik sedikit, Habil kurang. Tidak setuju dengan peraturan bapaknya, sudah tidak menolak dan membangkang, tidak setuju. Bagaimana nih? Benar repot pada Allah, macam mana mengatasi anak-anak saya? Ya Allah, Allah perintah suruh korban. Suruh korban membuktikan bagaimana dia pengorbanan kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Ini kita ketahuan sekalian. Dengan berdasarkan sejarah ini, ciri orang dengki itu tuan-tuan yang menonjol ini pertama. Orang dengki itu kalau bekerja tidak pernah optimal, kalau kerja tidak pernah maksimal, kalau kerja tidak pernah lurus, mesti ada bengkok, mesti ada pembohongan, mesti ada otak. Itu ciri orang dengki. Siapapun mereka, kerja tidak pernah maksimal. Dibuktikan waktu perkorbanan sekalian, Qabil memberikan tidak berkualiti, pengorbanannya cincang lah istilahnya begitu bahasa kita. Tapi Habil memberikan hasil yang terbaik. Akhirnya Allah terima yang terbaik lah, karena Allah itu maha baik, maha sempurna. Bila terima Qabil yang diterima Habil, Qabil mula marah. Dengki yang kedua, orang dengki tidak lain kecuali membunuh. Dulu waktu itu membunuh nyawa saja ketika itu. Sekarang zaman now ini membunuh macam-macam tuan. Membunuh masa depan ekonomi, masa depan pendidikan, masa depan politiknya, masa depan pokoknya bunuh. Jangan sampai naik, bunuh. Itu orang dengki. Tapi mereka lupa bahwa Allah maha segala-galanya. Oke? Jadi tiga ini suasananya yang menjadikan orang tidak pernah sukses. Gagal cukuplah tuan-tuan. Kecuali ini mau kembali kepada Allah. Akhirnya kita bertuah, atuk dan nenek kita segera sadar. Bila sadar, dia mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah dalam bentuk doa yang tuan-tuan sudah hafal kan? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba pengakuan, kami zalim ya Allah. Akhirnya Allah terima. Tahap pertama,
Allah mengizinkan Nabi Adam untuk bertemu dengan istri yang disayanginya, istri yang dirinduinya, karena turun dari surga dipisahkan tuan-tuan. Konon ada 40 tahun dan mengatakan 100 tahun dan sebagainya lah. Yang penting setelah mengakui kesilapannya, Allah jumpakan. Dan kedua, dikembalikan ke surga kembali atas dasar mengaku salah dan minta ampun. Tapi iblis enggak mau, tetap sombong, tidak mau mengaku salah dan mau kalah. Pokoknya ini sombong, akhirnya masuk neraka. Bila masuk neraka pun masih sombong. Ini iblis pun harus tahu watak iblis tuh. Apa kata iblis? Aku dicipta dari api, kembali ke tempat, ke neraka. Itu memang tempat tempat gue, tempat saya. Seperti sirih balik ke ganggang. Ini kurang ajarnya iblis tuh. Lebih kurang ajar lagi, tuan-tuan supaya tidak terprovokasi. Kayak iblis tuh kurang ajar, licik tuan-tuan sekalian. Hanya mengajak kita jahat, lepas itu kita akan tinggalkan. Setelah kita mengikuti gerakan dia, dia akan tinggalkan kita. Allah dah bagi tahu dah. Mana? Rujuk surat Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamatsali syaitan idz qala lil-insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Ini Masya Allah, dah disebutkan oleh Allah. Terhati-hati iblis itu dia di dunia. Marilah ajak kita, mari kufur, jangan sholat, jangan puasa, jangan haji, jangan sedekah, jangan zikir, jangan baca Quran, jangan baca apa-apa, pokoknya mendekat pada Allah jangan. Selepas kita ikut, akhirnya diambil tindakan disiplin. Apa kata iblis? Ini bari umingka, aku bebas daripada engkau, aku tak nak tanggung jawab, aku sendiri takut kepada Allah Pentadbir alam ini. Masya Allah, itu iblis suka provokasi. Setelah berhasil kita ditinggalkan. Dan iblis ada dua jenis. Pertama iblis kepala gundul, kedua iblis yang makan nasi kerabu. Hati-hati tuan sekalian. Dia yang nasi kerabu itu nasi lemak kan, atau mie goreng kan, nasi goreng, apa-apa itu, tidur bersama, pergi hotel bersama, pergi luar negeri bersama, jogging bersama, rasuah bersama, joget bersama. Apa nggak boleh berat? Hati-hati tuan sekalian. Tapi kini kita hancur tuan sekalian. Oleh karena itu tuan-tuan berhati-hatilah. Cirinya senang aja. Iblis itu apa? Sombong tuh, iblis itu cepat sombong tuh. Kalau tuan punya buku kecil namanya hadis 40 hadis penawar hati. Sudah di Sahih lihat Imam Muslim. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Singkat saja. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Jadi kalau tuan melihat orang ini dah menolak kebenaran dan menghina orang, confirm dia adalah orang sombong. Hati-hati, jangan ikut-ikut, karena kita cenderung saja sudah lempar ke neraka, apalagi menyokong. Mana dasarnya? Buka surah Hud ayat 113 supaya tuan ini paham betul. Jangan ikut TikTok, provokasi sana, provokasi sana. Islam itu gandul main-main. Allah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Saya berhenti di sini, masih ayat yang terlanjurkan jadi. Dan rujuk Hud 113. Artinya lebih kurang, jangan kalian cenderung atau condong kepada orang-orang zalim atau kezaliman. Kalian pasti dicampakkan ke dalam neraka, dan Allah tidak boleh dan tidak ada boleh menolong kecuali Allah, dan Allah tak nak tolong lagi. Ini firman Allah bro pula tuan-tuan. Firman Allah, nggak percaya kafir serta-merta. Ikutlah Quran, jangan mempermainkan Quran. Dilarang khianat, dilarang mengumpat, dilarang fitnah, menfitnah. So what happened? Tuan, jangan sampai kita terperangkap. Islam itu agama milik Allah. Milik Allah. Paham ini? Saya ceritakan supaya tuan-tuan
Hatinya tuh mantap gitu. Agama Islam tuh milik Allah. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW utusan Allah, kekasih Allah, menggerakkan Islam di Mekah dan Madinah, wah hebat, Islam berkembang begitu baik. Tapi seorang Nabi dan Rasul kan juga manusia, tuan-tuan. Akhirnya dibatasi dengan usia. Akhirnya Nabi pun wafat. Bila Nabi wafat, apa Islam bubar? Ya enggak kan? Diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wah, Islam sampai Europe, wah lebih hebat lagi. Tapi mereka juga manusia, akhirnya meninggal juga. Bubar Islam? Ya enggak. Muncul tokoh-tokoh hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Imam Tirmidzi, Baihaqi, Imam Ahmad, Masya Allah. Mereka meninggal. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Imam Al-Ghazali, yang tokoh akademik Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, Al-Jibra. Wah, luar biasa. Akhirnya sampailah tuan sekalian, orang-orang barat memprediksi ini Timur Tengah nih sumber Islam hancurkan Islam, Timur Tengah bubar. Tapi Amerika banyak memeluk Islam, Britain banyak yang masuk Islam, di Jepun, di Korea, wah sekarang berat berlomba masuk Islam. Sampai ke Nusantara, ulama-ulama kita mengislamkan, mereka mati juga, kita yang meneruskan. Kita mati nanti yang teruskan. Jangan mengada-ngada, oh Islam nanti aku mati, Islam bubar. Sontoloyo. Apa kano nih? Ajaran apa nih? Jangan gitulah tuan-tuan. Ini anugerah daripada Allah SWT. Kita bertuah bersyukur, diberi hidayah sebagai Islam. Jangan seolah mengaku-ngaku dan sebagainya. Akhirnya merusakkan. Jadi Islam jadi permainan. Tak boleh. Surga neraka macam masuk mall aja, macam surga mbahmu apa. Neraka mbahmu apa, ya nggak bisa. Ya? Nggak, minta maaf. Ini bicara tadi supaya tuan-tuan dia paham bahwa ternyata kita ini Allah yang mengajak, yang memberi petunjuk, yang mengarahkan kita, bukan karena amal kita, bukan karena kerjaya kita. Masya Allah. Baik, apa keterangannya sini? Abul Hasan As-Sazali berkata, seorang wali tidak akan sampai kepada Allah jika yang masih ada syahwat atau usaha ikhtiar sendiri. Karena itu jika Allah tidak menarik hambanya dan membiarkannya dengan usaha ikhtiarnya sendiri, takkan sampai kepada Allah untuk selama-lamanya. Karena itu jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, maka ditampakkan padanya sifat-sifat Allah, sehingga mati kehendak dan ikhtiar usaha diri sendiri, dan segera menyerah kepada iradah kehendak dan putusan pemberian daripada Allah SWT. Maka ketika itu ia sampai kepada Allah kerana tarikan Allah, bukan kerana amal usahanya sendiri, sampai karena kurnia Allah, bukan karena ibadah dan taatnya kepada Allah. Subhanallah, luar biasa. Jadi dalam hadis kursi yang lain, jelas tuan sekalian ya, ini dalam kitab Nashihul Ibad disebutkan, seandainya hai manusia dulu kini selamanya, dulu kita ditambah malaikatnya, jinnya, kalau perlu setan dan binatangnya, menjadi orang yang paling taat, semua menyembah kepadaku, kata Allah. Apa kata Allah? Sikit pun tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya, adanya manusianya dulu kini selamanya, ditambah malaikat, jin, setan dan binatang, menjadi orang paling biadab kepada Allah, semua menderhaka kepada Allah, taling kepada Allah. Apa kata Allah? Sikit pun tidak mengurangi kerajaanku. Ini maksudnya apa? Tuan-tuan, Allah tak pernah tertarik, tidak pernah terpikat dengan apa yang kita lakukan. Yakni kalau kita berbaik, tuan-tuan, yang untuk kita sendiri. Kalau kita jahat, yang rugi juga kita sendiri. Allah tak ada kena-mengena. Allah hanya menyediakan surga dan neraka.
Kalau baik, go to paradise. Tidak baik, go to hell. Itu aja. Jadi oleh itu jangan main-main sekalian. Wah ini karena saya, karena enggak ada. Dalam hadis selanjutnya itu Tuhan sekalian. Hei hambaku, manusia dulu kita namanya. Kalian tidak pernah bisa memberi manfaat siapapun dan kapanpun tanpa izinku. Dan juga tidak bisa madarat kepada siapapun tanpa izinku. Maknanya Tuhan jangan mendabik dada lah. Mengatakan ini kalau tidak saya bantu tidak akan jadi begini. Ini pembohong Tuhan-Tuhan. Kalau tidak ada hancurkan begini. Pembohong. Semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan sampai. Siapapun dan kapanpun. Jadi ini betul-betul kita lemah, tidak ada apa-apa dan sekalian. Termasuk ini, Allah tak tertarik dengan ibadah kita. Itu urusan kamu. Aku perintah sholat, zakat, puasa, haji, urusan kamu. Yang dapat juga kamu, bukan saya. Kasarnya begitulah. Bukan saya, kamu yang dapat. Kamu rajin ya kamu dapat banyak. Sedikit ya sedikit. Sampai orang tua kita pun berfalsafah. Hebatnya nenek moyang kita walaupun yang kita tidak lulusan university. Apa kata mereka? Bagaimana acuannya? Begitulah kuehnya. Tidak ada ceritanya menanam kelapa sawit keluar tembikar. Dan selalunya buah jatuh tidak jauh dari pokoknya. Oh hebat ini orang tua kita ini. Padahal tidak masuk university. Yang anak cucunya kita ini semua profesor, doktor, engineer. Tapi kakek cerewet. Ngomong aja yang paling banyak. Pahami dong. Lo kok bisa ngomong? Oh, saya juga sarjana kok, saya tahu. Jadi Tuhan hati-hati dong. Jangan main-main. Islam itu jangan main tadi. Allah tidak perlu itu semua. Yang penting mengerti ya sudah urusan dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi waktu tadi bukan karena ibadahmu. Bukan karena kajianmu. Tapi memang Allah menarik kita. Maka itu jangan heran. Kalau pelacur bisa masuk surga. Loh, dia terkejut Pak. Itu cerita sohah itu. Seorang pelacur Pak. Tiap malam melacur. Pagi-pagi balik dari melacur. Tentu di jalan ada anjing. Yang kehausan. Ini pelacur saya. Bayati pula tu. Ambil kasutnya, cari air. Dikasih anjing. Diterima Allah. Pembunuh 100 kepala. Allah terima masuk surga. Tapi dalam kitab Tambir Hafilin oleh Alama Boleh Sasa Berkondi. Allah mengheret. Masuk ke neraka, disampak ke neraka. Pertama, alim ulama. Kedua, orang ahli baca Quran. Ketiga, orang mati syahid. Dan keempat, dermawan. Coba bayangkan. Itu hak Allah, tuan-tuan. Jangan main-main. Itu yang harus dipahami dengan betul-betul. Rujuk kepada kiai-kiai ulama-ulama. Jangan membuka kitab. Jangan membuka TikTok. Buka macam itu. Buka. Belajar dengan betul kita paham. Jadi gitu tuan sekalian. Jadi oleh karena kita dah tahu macam ini, yang ada kita selalu menyerah kepada Allah SWT. Paling tidak seperti yang diajarkan Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Selesai membuat Ka'bah, mundur satu langkah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba. Ya Allah terimalah kami, ya Allah Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu sudah. Jangan confident, apa overconfident. Mesti Umar ini mesti masuk surga, ini dan masuk neraka. Untuk ditempeleng oleh malaikat. Masih ini kadang-kadang masih sombong. Kalau aku salah, sudah diambil tindakan seperti Allah Ta'ala. Walaupun sudah diambil tindakan, nggak paham. Karena sudah buta mata hatinya. Dia tutup mata hatinya. Nah, oleh karena itu jangan sampai begitu. Dan ada disebut dalam Al-Hikam. Kalau kita melakukan dosa dan belum diambil tindakan disiplin oleh Allah Ta'ala, itu bukan bermakna Allah ridho, tapi Allah memberi kesempatan supaya kita mungkin akan tobat, akan kembali begitu. Tapi ada orang take advantage. Kalau aku ini salah, ya mesti diambil tindakan. Buktinya tak ada kan? Berarti aku katakan benar. Nah, akhirnya semakin sombong akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang akan membahayakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah 142. Laula jamilu sitrih lam yakun amalun ahlan lil qabul. Masya Allah. Andai kata tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima oleh Allah Ta'ala.
Sekali lagi tuan-tuan, ini betul-betul kita tidak dibenarkan mengakui amal-amal kita hanya karena Allah menutupi aib kita, menutupi dosa kita, maka seolah-olah kita ni baik. Jika orang memuji kita, itu aja. Ini karena tutupnya Allah yang luar biasa, sayangnya Allah kepada kita. Maka dari itu ada ajaran kan, doa harian tu. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena kau telah menutupi dan merahasiakan dosa-dosaku selama ini. Wah, hebat itu. Itu luar biasa. Wah, sudah isyak pula. Okey. Kita hormati waktu isyak dulu tuan sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Innaka la tukhlul mi'ad ya rahman rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk sekalian telah menghormati Datuk Syekh. Jadi kita teruskan lagi dan sekalian ya. Betapa kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah Taala, karena itulah dan sekalian ya. Jadi kembali pelajaran kita tadi saya terjemahkan lagi. Andai kata tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Jadi sekali lagi, tuan-tuan, di sini kita tidak ada hak untuk mengaku menerima aku sudah beramal dan sebagainya, tak adalah. Karena Allah telah menutupi, dan alhamdulillah tiap-tiap pagi Datuk tuan sekalian sudah bersyukur. Salah satu di antara 4 syukur tadi, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena telah menutupi dan merahasiakan dosa-dosaku selama ini. Itu yang terbaik. Syariat atau syarat untuk diterima tiap amal itu adalah ikhlas, tulus kepada Allah. Tetapi manusia teruji dengan sombong, dengan membanggakan diri atau sombong diri, merasa dah cukup beramal, dan lebih jahat lagi jika ia riak dengan amal perbuatannya dan mengharap pujian atas amal perbuatan itu. Itulah watak manusia. Jadi mari tuan-tuan kembali ikhlas lillahi ta'ala. Kita diajar lillahi ta'ala. Setiap solat kita ada lillahi ta'ala. Doa kita tutup dengan lillahi ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Lillah karena Allah ini seorang balik sedikit saja sekalian ya. Ciri lillahi ta'ala itu, orang lillahi ta'ala cirinya ada 4. Ini salah satu pendapat Profesor Dr. Said Sabik dalam bukunya Al-Islam. Dia mengajarkan ciri orang ikhlas itu ada 4. Pertama, orang ikhlas dalam kehidupannya tidak ada komus kehidupannya kecewa. Orang ikhlas tidak ada kata putus asa, tidak pernah arti kecewa, tidak ada broken heart atau broken home atau broken is all. Tak ada. Yang ada no retreat, no surrender. Itu ikhlas. Jadi kalau ngomel sendiri, teriak sana, teriak sini, itu bukan orang ikhlas. Ikhlas ya tidak ada putus asa. Baik. Yang kedua, orang ikhlas tidak ada dalam komus kehidupannya menderita, tension, atau bingung, atau jibek, ampek, dablek, budek, picek, enggak ada. Hidupnya relax, enjoy, santai. Biasalah. Ya, hidup kita memang kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke depan, kadang belakang, kadang sukses, kadang gagal, kadang menang, kadang kalah. Biasalah. Relax lah. Bingung-bingung aja. Masa kalah dengan pemain bola, tuan sekalian? Kan baru-baru ini baru selesai bola sepak itu. Mula-mula itu coba bayangkan. Upset tuan-tuan. Argentina yang juara ini pernah dikalahkan Arab Saudi ketika itu. Anggeliang. Leo Messi bukan keluar padang bawa bendera mengatakan mana boleh aku juara dunia kalah dengan corot. Yang enggak. Prit ya sudah berpeluk tangan atau berjabat tangan. Nanti main lagi. Itu namanya sporting. Jerman juga kalah dengan Jepun.
Spanyol kalah dengan Maroko kan luar biasa. Bahkan baru-baru ini di Bukit Jalil Selangor pula kalah dengan JDT, kurang asem. Tapi apa kita harus ngamuk? Ya enggak dong. Biasalah Tuhan kalau mau bertanding sikap harus siap mental menang atau mental kalah harus ada. Bukan gremeng kaina dewe mana ada. Itulah beda begitu Tuhan sekalian. Begitu masalahnya. Jadi orang ikhlas tidak ada kaidah begitu. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak mudah terperangkap atau terprovokasi dengan environment yang tidak kondusif. Walaupun duduk di Amerika, di Jepun, atau bahkan di Paris, di Hong Kong sekalipun, mereka semua telanjang, ya tetap Allahu Akbar. Punya jati diri tuan-tuan. Orang ikhlas itu punya jati diri. Dan jati diri yang paling bagus saya contohkan ikan di laut itu tuan kalian. Walaupun dia bertelur di dasar laut, keluar saja mulutnya nyap itu semua air masih belako tuan-tuan. Air masih belako tuh. 10 tahun tuan tangkap ikan itu tangkap goreng tak masih tuh. Itulah orang punya jati diri. Ini baru aja bingung aja temannya ini sana sini sana sinung. Ini bukan lillahi ta'ala. Dan terakhir, orang lillahi ta'ala tidak gemar menyalahkan siapapun, juga gemarnya menyalahkan diri sendiri. Pasal you lah begini, pasal lu kue begini, pasal enta anak begini, pasal Riko aku tadi ni, asyik orang lain yang salahkan, terus mengatakan lillahi ta'ala. Pembohong. Lillahi ta'ala tidak begitu Tuhan sekalian. Orang lillahi ta'ala ya sudahlah. Lillahi ta'ala kan musing. Paham tasawuf nih, paham akhlak tuan-tuan, supaya kita ada break, bukan lose control. Oke. Jadi syarat pertama menjadi ikhlas kalau ingin diterima oleh Allah. Termasuk saya sebutkan tadi, ulama, ahli baca Quran, mati syahid, dan dermawan diheret masuk neraka tadi karena tidak ikhlas. Itu puncanya, tidak ikhlas, yakni tidak lillahi ta'ala. Allah tuh maha cemburu tuan-tuan. Orang cemburu bisa membakar rumah, membakar kereta, membunuh. Tapi Allah maha cemburu. Itu harus dipahami. Baik, kerana demikian, tabiat tiap hamba maka sukar untuk dapat diterimanya segala amal perbuatannya, kecuali mengharap rahmat, kurnia dan kebesaran Allah Ta'ala semata-mata, kebesaran dan kesabaran Allah Ta'ala. Jadi tinggal memohon rahmat saja pada Allah Ta'ala sekalian, itu aja. Jangan mengandalkan apa yang kita lakukan, nggak akan diterima. Rahmat saja, karena rahmat Allah lah kita untungnya rahmat Allah mengatasi dosa-dosa kita. Buktinya Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku membuka kedua tanganku, istilahnya rahmatnya 24 jam. Contohnya 6 pagi tapi 6 petang tadi tuan-tuan. Untuk siapa? Untuk hambanya yang malam tadi melakukan dosa, biadab, zalim kepada Allah. Ayo datang, datanglah kepadaku, datanglah, mintalah kepadaku, mesti aku ampunkan. Dan 6 petang ini sampai 6 pagi besok. Untuk siapa? Untuk hambanya yang berbuat jahat siang hari tadi ini, yang melakukan kejahatan siang ini. Ayo datang pada Allah. Itulah Allah tuan-tuan. Pokoknya mau datang, tunduk dan mengakui kesilapannya, Allah mesti terima. Orang kalau hatinya sudah jujur, dan ikhlas, nanti semua perbuatannya juga begitu. Kalau Tuhan tengok tangan, kaki, mata, telinganya tidak baik, itu karena dalamannya tidak sempurna. Dalamannya belum ikhlas, belum kerana Allah. Itu buktinya. Baik, mengakhiri Tuhan ya. Ternyata tak habis juga ini. Panjang ini Tuhan sekalian. Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, jika Allah menuntut mereka tentang keikhlasan, maka lenyaplah semua amal perbuatan mereka. Dan apabila telah lenyap semua amal perbuatan mereka, bertambahlah hajat keperluan mereka. Maka dengan itu mereka lalu melepaskan diri daripada bergantung kepada segala sesuatu. Dan apabila ia telah bebas dari segala sesuatu, kembalilah mereka kepada Allah dalam keadaan telah bersih dari segala sesuatu. Meskipun amal perbuatan sendiri atau
tenaga kekuatan diri sendiri atau hikmah ke-142 ini dapat diartikan demikian. Andaikan tidak kerana baiknya kurnia Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam semua amal perbuatan kami, maka tidak akan ada amal perbuatan yang dapat diterima oleh Allah SWT. Maka nyata bahwa diterimanya amal taat itu hanya kurnia dan rahmat Allah semata-mata. Ini poinnya. Jadi alhamdulillah Tuhan dan sekalian, Allah si Maha Pengasih, Maha Penyayang, merahmati kita. Baik, mengakhiri kuliah ini terakhir makalah 143 saya bacakan untuk sekalian. Anta ilahim hilmihi idza at'amtahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Artinya lebih kurang, engkau lebih memerlukan maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat, melebihi daripada keperluanmu ketika engkau berbuat maksiat dosa. Maksudnya apa? Kemuliaan seorang hamba hanya ketika bersandar diri kepada Tuhannya. Ini kena underline tuan-tuan. Kemuliaan seorang hamba hanya ketika bersandar diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan jatuhnya seorang hamba bila ia telah melihat ada dan berbangga dengan dirinya sendiri. Jelas kan? Ini jelas gamblang and cetowelo-welo. Masih ingat? Cetowelo-welo itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya very clear. Nah, jadi kalau hancur dan sebagainya jangan salah siapakan juga. Ada hadis kursi, bukan dalam kitab Nasihatul Ibad. Hadis kursi itu Allah yang berfirman. Artinya lebih kurang, hai hambaku, seluruh amalan kalian pasti aku terima. Aku hisab, aku kira, aku hitung, dan aku kembalikan kepada kalian. Coba, Allah tak ambil sikit pun tuan-tuan. Diterima, ditokok tambah, dan dibalikkan. Itu Allah. Dan apa kata Allah? Andaikan kamu mendapati amal kamu baik, falyahmadillah, pujilah nama Allah. Pujilah Allah. Tapi kalau mendapatkan tidak baik, fala yalumana illa nafsi. Jangan sekali-kali menyalahkan siapapun kecuali salahkan diri sendiri. Ini firman Allah tuan-tuan, bukan ucapan duli tuanku, bukan ucapan presiden, bukan ucapan perdana menteri, bukan ucapan tok guru, tok kiai, tok wali, tok qadi, tok mufti. Allah yang berfirman. Kalau kita gagal, jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Dalam kita pertandingan, menang, puji Allah. Kalah, jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Itu aja. Coba malam-malam, salat tahajud, nangis dicari salah, pasti jumpa tuan sekalian. Bukan geremeng sana, geremeng sini dan sebagainya. Itu maksudnya begitu. Karena jatuhnya seorang hamba bila ia telah melihat dan berbangga dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Sedang manusia ketika berbuat taat merasa dirinya sudah baik, lalu berbangga dengan amal perbuatannya itu, kemudian menghina orang lain. Padahal amal perbuatannya itu jika diperhati dalam-dalam hal keikhlasannya tidak mungkin akan diterima. Bahkan amal itu semua hanya amal perbuatan yang palsu dan tidak berharga di sisi Allah Ta'ala. Allah telah menurunkan wahyu kepada seorang Nabi. Beritahukan kepada hamba-hambaku yang siddiqin, yang sungguh-sungguh, yang jujur beribadah kepadaku. Janganlah kamu tertipu oleh kesombongan dengan amal perbuatanmu itu. Karena apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku, pasti aku akan menyiksa mereka dan tidak atau bukan suatu kezaliman terhadap mereka. Dan katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, janganlah kamu berputus harapan dari rahmatku, sebab tidak ada suatu dosa yang tidak dapat aku ampunkan. Abu Yazid Al-Bustami berkata, taubat karena berbuat maksiat
itu cukup hanya 1 kali, sedang taubat setelah berbuat taat harus 1000 kali. Sebab taat yang diliputi oleh ujub dan sombong itu berubah menjadi maksiat yang besar, dan orang yang tidak akan menyadarinya, sebagaimana terjadi jatuhnya iblis dari singgasana kehormatannya. Begitu jelas tuan-tuan ya. Jadi berhati-hatilah, jangan karena amalnya sudah hebat, sudah pintar itu menjadi sombong. Itu akan lebih jahat, lebih dahsyat tuan-tuan daripada dosa dan merasa dosa diampun Allah. Oke tuan ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, thayyibatun, warabun wafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maghfura wa rizqan halalan tariqan. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Allah, kerana Kau telah memilih kami duduk di taklim pada malam yang berbahagia ini semata-mata menjadi ridha-Mu ya Allah. Oleh karena ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja atau kami tidak sengaja, kami sedar, kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim muslimat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia, dan kekalkan lisan kami baik hidup dan menyelamati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi wadhi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.